Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Umi Kulsum, mahasiswa Fakultas Hukum semester 3B Universitas Merdeka Pasuruan. Saya akan memaparkan tugas kuliah hukum Islam tentang prinsip hukum Islam beserta asas dan ruang lingkupnya. Hukum Islam, hukum itu sendiri berfungsi untuk mengatur tata kehidupan di muka bumi ini. Tanpa ada hukum, maka tidak tercipta ketertiban dan keteraturan dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Beragam hukum yang dijadikan sebagai landasan kehidupan manusia. Dalam beragama, hukum lahir untuk memberikan ketaatan bagi para pemeluknya. Agama Islam adalah agama yang mengandung hakikat kemanusiaan, yang menjaga hak dan kewajiban kemanusiaan bagi pemeluknya. Hukum Islam sebagai pengatur tatanan kehidupan beragama Islam yang mengandung dimensi akidah, muamalah, fikih, dan akhlak, sehingga memberikan kedudukan penting hukum Islam bagi pemeluknya. Jadi, hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia, mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Ruang lingkup hukum tidak secara konkret membedakan antara hukum privat dan hukum publik, sebagaimana dalam hukum barat, karena sesungguhnya hukum privat Islam mengandung segi hukum publik, dan begitupun sebaliknya. Dalam arti fikih Islam, ruang lingkup hukum Islam yakni pertama ibadah dan yang kedua muamalah. Dalam perspektif ibadah, mengandung dimensi vertikal hubungan antara Allah sebagai pencipta dan manusia sebagai yang diciptakan, sehingga ibadah memiliki sifat mutlak sebagai wujud penghambaan manusia terhadap Allah yang menciptakannya. Berbeda dengan muamalah, mengandung dimensi horizontal karena bersifat hubungan antara manusia dengan manusia sebagai sesama ciptaan Allah. Keduanya saling melengkapi, karena meskipun ibadah dalam konteks vertikal kepada Allah bagus, tetapi muamalah terhadap sesama manusia kurang baik, maka tidak sempurna kekhalifan manusia sebagai hamba Allah yang ditugaskan di muka bumi ini. Islam terkait dengan hukum tata negara. Islam mengatur seluruh urusan manusia, termasuk masalah kenegaraan. Hal ini penting untuk dipahami, karena hukum Islam kadangkala dipahami secara sempit yang terbatas hanya menyangkut jinayah. Padahal hukum Islam mengatur tatanan kehidupan bernegara bagi umatnya. Dalam Islam, sistem pemerintahan yang disepakati adalah kekhalifahan, sehingga dapat dipastikan bahwa Islam telah mengenal sistem pemerintahan, dan di dalam sistem pemerintahan tersebut merupakan upaya untuk penegakan hukum Islam. Peranan pemerintahan sangat penting untuk menjalankan hukum Islam bagi negara yang menerapkan syariat Islam, sehingga eksistensi pemerintahan dalam hukum Islam memiliki kajian terpenting, yakni kesetaraan, keadilan, musyawarah, kebebasan, pengawasan rakyat. Nilai kesetaraan memberikan pengakuan terhadap nilai dasar kemanusiaan. Dalam konteks negara hukum, kesetaraan memberikan pengakuan terhadap hak asasi manusia, baik hak asasi maupun hak dasarnya. Kesetaraan dalam kehidupan sosial menjadi parameter terpenting dalam menciptakan keseimbangan kehidupan tanpa kesenjangan.
dengan terciptanya keseimbangan, maka akan mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Sebaliknya, bila mana terjadi kesenjangan, maka otomatis ketidakadilan akan terjadi. Asas hukum Islam. Asas-asas yang terkait aturan Islam ialah dasar berfikir serta bertindak sang umat muslim yang berasal dari Al-Quran dan hadis Rasul untuk melaksanakan sesuatu. Esensi aturan dibuat oleh akal manusia. Prinsip tersebut yaitu asas darul mafasid muqaddam ala jaibi al-masyali, asas faham al-mukallaf, tidak menyempitkan, serta terakhir asas keadilan. Seluruh asas ini bersifat awam dan bersumber asalnya Al-Quran dan hadis. Asas hukum Islam. Asas darul mafasid muqaddam ala jalbi al-masyali. Asas ini mengiringi asas keadilan serta kepastian aturan. Dalam menetapkan sebuah hukum syariat, wajib memperhatikan prinsip kegunaan yang baik untuk diri sendiri dan kebaikan umum. Imam Al-Ghazali mendefinisikan maslahah sebagai ungkapan memperoleh manfaat atau menghindari mudarat. Ini tentang maslahah menjadi suatu ungkapan buat meraih sebuah kemanfaatan atau menghindari kerusakan. Maslahah yang dimaksud yaitu memelihara tujuan syara. Ada 5 unsur tujuan syara, yaitu pertama, memelihara agama, kedua, jiwa, ketiga, akal, 4, keturunan, dan 5, harta. Asas faham al-mukallaf ialah pemahaman seseorang mukallaf terhadap hukum dipengaruhi oleh pemberlakuan aturan terhadapnya.